Bro Genta, kalau emang pemerintah mau ngadain program kawin silang antara Indonesia dan juga Belanda, gue siap mendaftar pertama. Bisa lah diusahakan. Anak gue masukin timnas nanti. Gue rela buat Indonesia bukan buat Belanda. Lu gimana sih? Kalian fanbase Messi atau Ronaldo nih? Coba komen di bawah nih. Dan untuk Indonesia sendiri, timnas Indonesia sendiri, gue berdoa hasil yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dan kalau emang Tuhan mengizinkan rakyat gila bola ini lolos ke Piala Dunia, maka izinkanlah ya Tuhan. Cerita Indonesia, mari kita simak. Suara rakyat kita dengar, jangan terbelalak. Di balik isu-isu yang membara, kami hadir untuk menjelaskan semua. Halo semuanya, balik lagi di Apa Cerita Indonesia. Kenalin, gue Genta Pradika Budiman. Di sini gue bareng temen gue yang bakal temenin kita ngobrol nanti dalam podcast ini, yaitu ada Kevin. Salam kenal semuanya. Kevin nih. Kita sekarang pakai baju-baju jersey gini ya. Jersey apa nih? Jersey aneh. Kalau gue nih. jersey timnas nih. Jersey timnas. Kalau lu jersey apa tuh? Gue jersey himpunan. Jersey himpunan gue waktu gue kuliah. Waktu sekarang gue kuliah maksudnya. Itu. Political science ya. Political udah science. gitu ya. Oke. Mm-mm. Ya, sekarang kita Kalau lu pakai baju timnas kenapa nih? wah, kan lagi hits banget nih timnas Merayakan sekarang. Merayakan hasil draw. 0-0. Oh gitu. Iya, ngomong-ngomong soal timnas nih, kemarin Australia kita tahan imbang ya Tanimbang. di GBK. Walaupun kemarin ya sempet lah Martin Paes itu sempet kayak kiper Solid Soccer ya. Jadi kayak dibantai habis-habisan deh. Lu kalau ngelihat Instagramnya FC Dallas tuh, dia bener-bener meme semua tentang Martin Paes. Kayak dia buat apa tuh? Nanti tunjukin aja fotonya kayak ada tembok mukanya Martin Paes. Gila sih. Bener-bener Instagram milik pribadi itu namanya. Pamu juga seperti Pamu juga viral. Iya, Pamu viral itu. Gila, tapi perkembangan Indonesia melesat banget sekarang ya. Sekarang peringkat 129 ya? Per malam kemarin gue lihat 129. 109 setelah Malawi kalah. Kemarin Malaysia kan sempat ini juga tuh kan, sempat Ya. keluar-keluar tuh. Kan turnamen yang dia buat sendiri, apa yang mau diharap lah. Iya sih. Kalau kita flashback ke belakang sih Pin ya. Maksudnya pertama kali STY datang ke Indonesia tuh. Oke. Ibaratnya kemarin Simon McManamy kan, kita udah kalah berapa 0-2-0 ya Malaysia kan. Hancur-hancuran lah. Hancur-hancuran lah pokoknya. Ibaratnya kalau kata orang tuh pemain pilihan netizen lah bahasa gitu. Iya, kita juga dapat 1 poin di kualifikasi itu pun waktu Sintayong pertama kali masuk. Oh iya. Waktu itu 2-2 lawan Thailand. Lawan Thailand ya, Nah. debut pertama ya. Sisanya wah kalah total. Kacau itu ya. Kalah total. Pemain-pemain tua semua kan. Pemain-pemain tua. Pemain-pemain tua semua. Tapi kalau lu pertama kali ngelihat nih, anjir nih Sintayong pertama kali datang, pelatih Korea Selatan, pernah mimpin di Piala Dunia. Lu gimana ini lu? Perbandingannya kalau sama Simon McManamy pasti jelas jauh lebih unggul Sintayong. Tapi Jelas ya. kalau mau ngelihat pakai tolak ukurnya Luis Milla waktu dia pertama kali datang ke Indonesia, jujur di saat itu gue berharap si Luis Milla yang menang tender. Oke. Karena waktu itu kan sempat tuh bersaing antara Luis Milla sama Sintayong, sama-sama Oke. interview ke Indonesia Iya, kan iya, itu di iya. mereka. Gue mengharapkan Luis Milla lagi karena apa? Sudah lebih mengenal culture-nya sepak bola Indonesia. Iya. Gue bahkan menaruh pesimisme sama Sintayong nih. Karena yang gue pikir orang Asia, pelatih Asia itu nggak akan mencapai top level dalam sepak bola. Oh Karena gitu. Oke. dulu pemikiran gue, skuad Korea Selatan yang udah gitu gilanya aja nggak dibawa kemana-mana sama Sintayong. Apalagi Indonesia. Oh, Gitu oke. pemikiran gue pada saat itu. Iya. Pesimis banget gue. Mungkin karena Luis Milla juga waktu itu sempat nyiptain filosofi sepak bola Indonesia ya, Villanesia pada saat itu. Iya, sama waktu itu juga Sintayong kan karena harganya lebih murah juga kan waktu itu Karena gajinya lebih murah. juga. benar. 2019 waktu ketua PSSI-nya Pak Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi. Coba sekarang tanya. Bukan Edi Rahmayadi, siapa? Iwan Bule, sorry. Iwan Bule. Iwan Bule. Benar. Bule. Tapi sekarang bisa ditanya tuh sama Erick Thohir, gajinya Sintayong sekarang udah nggak sama nggak sama Yes. Luis Milla nih? Gimana Pak? Itu sama nggak Pak? Tapi tolong ya Pak ya, itu bagus kok untuk pelatihnya. Masih lama men, Masih lama ya? 2027. 2007 ya? Oke. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong soal first impression, pasti setelahnya debut-debutnya dan pilih-pilih pemainnya pasti kan setelah dia dilantik tuh atau setelah dikontrak kan. Dilantik anjir, kira Dilantik ya? presiden. Iya, maksudnya setelah dikontrak lah bahasanya. Oke. Kan waktu itu sempat
tes fisik tuh. Tes fisik. Ya pemain-pemain lama kayak masih ada Ivan Badim, Iya. Willy Pali, siapa lagi tuh ya? Main Ansa Muyama. Ada Lord kita juga kan. Siapa tuh yang PSPS biak tuh namanya? Si ini. Aduh, gue lupa lagi. Mini Cooper. Bukan. Astaga. Tahir. Siapa lagi? Tahir ya? M Tahir. M Tahir benar. M Tahir. Dia sempat seleksi loh. Awal-awal Sintayong Oh, iya. datang, sumpah. Wah. Gue masih inget banget. Dan waktu itu kan waktu pertama kali datang kan yang pertama kali digaungkan sama Sintayong kan soal fisik. Iya, fisik. Dan waktu itu yang dia bilang adalah cuman Asnawi yang levelnya nyampein inilah standar fisik Standar yang dia fisiknya ya. tentuin lah. Gila banget. Iya. Maksudnya kalau mereka bilang orang pelatih bilang itu yang Sintayong bilang kalau misalnya fisik duluan baru taktik kan. Betul. Gimana caranya kalau lu 60 menit udah ngap-ngapan Benar. gimana cara mikir gitu. Benar. Langsung dah tuh mulai seleksi alam dah. Mm-mm. Seleksi alam mulai kalau nggak salah itu ini ya. Potong generasi ya. Potong generasi. Potong generasi langsung ke generasinya Marcelino kan waktu itu. Belum. Belum ya? Generasinya Egy dan kawan-kawan dulu. Egy dan kawan-kawan kan. Egy Witan dan kawan-kawan. Kawan langsung dah tuh mulai bermunculan polemik tuh. Iya. Apa namanya dulu tuh? Gitu aja kok repot. Aduh. Itulah kalau perubahan memang ada aja yang nggak senang kan. Pasti. Apalagi mindset yang kayak itu kan Hansamu ya. Nggak apa-apa sebut nama kan. Gak apa-apa. Hansamu kan yang buat story itu gitu aja kok repot. Iya. Nah, kenapa mungkin gue lihat itu dipermasalahkan oleh Hansamu? Karena standar yang dibawa oleh Sintayong ke sepak bola Indonesia adalah standar dasar Iya. pada saat itu. Jadi dia ngelihat mungkin baik fisik ataupun hal-hal yang kok gini sih Indonesia? Kok udah langsung aneh banget nih cara main bolanya? Iya, Itu iya. dulu yang diperbaikin termasuk pola makan tadi. Iya. Makanya kenapa Hansamu gak terima menurut gue make sense aja. Make sense Karena sih. kaget dia kan. Shock lah ya. Shock. Tiba-tiba Dengan dari standar baru gitu loh. Iya dari awal yang nyantai tiba-tiba Iya. langsung ada standarisasi pluk gitu. Kabet juga lah orang langsung lah tuh ngupload story. Ya tolong ya untuk pemain-pemain Indonesia nih diperhatiin lagi lah standarnya. Terus Panas pak. panas nih kita Panas nih. ya? Panas ya? Lu juga panas ya? Enggak, gue adem. Adam. Timnasnya lagi jago, gue Kita panas. lagi jago ya, dipucuk kita deh ya. Yang panas bukan gue. Siapa tuh? Towel dan kawan-kawan. Gimana Bung? Timnas sudah mulai melesat gimana Bung Toel? Iya sih. Terus juga mulai muncul tuh pemain-pemain muda yang ini, yang nakal-nakal lah bahasanya. Yang nakal-nakal. Yang Indisipliner. Udah mulai deh tuh. Dulu mah biasa aja gak sih? Ya dulu ya Nggak terlihat lah. namanya pelatihnya standarnya masih ece-ece ya. Kompromi gitu mungkin hal biasa lah di timnas ya. Siapa tuh pelatih kecil-kecil itu? Aduh, jangan dah. Semua pelatih itu berjasa untuk timnas. Berjasa untuk timnas. Iya mulai ada yang dugem, ya Ada kan? yang dugem, ada Ada yang yang- bahkan kalau lu inget beberapa minggu lalu kan Sintayong sempat cerita tuh di medianya Korea kalau dia bilang kalau ternyata pemain Indonesia dia tuh nggak suka pemain yang suka bohong. Kayak dia bilang ada yang bilang meninggalkan camp latihan gara-gara kakeknya meninggal kan. 2 minggu lagi kakeknya nonton di stadion. Budaya-budaya kayak gitu yang lagi berusaha untuk di cut off lah sama Sintayong ini. Budaya-budaya absen sekolah ya kayak gitu ya. Mungkin. Nah, itu dia. Iya kan? Bener. Karena sudah ditanamkan sejak dini. Sejak absen Betul. tuh. Bilang sakit taunya main PS, main warnet ya kan. Iya. Aduh mati ke bawah ke Pengalaman timnas juga banget ya. Oh enggak ada, enggak pernah bolos ya. Terus mulailah tuh muncul-munculan pemain-pemain naturalisasi. Pemain keturunan. Keturunan ya kita ngomong Memang ya. prosesnya naturalisasi. Proses naturalisasi tapi keturunan. Pertama kali Jordi Amat. Jordi Amat, Sandy Walsh dan ya gerbongnya mereka ya Gerbongan pertama mereka kali lah. ya. Kalau Elkan Baget kan emang dia milih Dia milih. negara kan. Nyokapnya kan asli Indo soalnya, Iya. jadi tinggal milih negara. Terus match pertama kali yang gue inget itu yang tanpa naturalisasi itu match lawan Thailand 2-2. Yang dua sama, benar. Iya, yang Kadek Agung ya, Kadek Agung. Iya. Ngegolin Di pertama kali itu. trupasnya Abimanyu waktu itu. Iya, terus pas Abimanyu itu menurut gue keren banget sih. 2-2 waktu itu. Walaupun setelah itu dihajar Kalah Vietnam sih 4-0 ya. Iya. Tapi itu udah mulai ada apa ya, harapan lah, secerca harapan nih kalau misalnya ternyata sampai sekarang ya bener lah, ada lah secerca harapan itu. Dari Iya. peringkat berapa 175 kan kita dulu. 175. Sampai sekarang kita peringkat 129. 129. Itu Gila meningkat- loh. Meningkat banget sih, gila. Gila itu. Kalau kita bahas ngomong-ngomong soal pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu banyak juga sih kan apa dinamikanya lah, yang atau drama-drama yang terjadi lah. Iya. Tapi pemain naturalisasi gerbong pemain naturalisasi menurut gue yang terbaik tuh gerbong siapa? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini yang udah ada nih. Yang udah ada. Berarti per hari ini ya. Per hari ini. Menurut gue yang terbaik gerbongnya Verdong dan kawan-kawan. Verdon dan kawan-kawan. Berarti baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Iya. Sebenarnya kalau tanpa Jordi Amat, mungkin gerbongnya Verdong dan kawan-kawan ini nggak akan masuk.
Karena yang dilihat Iya. adalah Jordi Amat dulu. Jordi Amat secara CV, secara pengalaman, dia bener-bener paling top di antara semua pemain keturunan. Jelas Jadi sih. karena dia berhasil masuk timnas untuk pertama kali, jadi kan jadi ada ini loh, acuannya pemain-pemain keturunan yang lain supaya Oh, mau gabung iya. timnas. Iya, Jordi Amat sih emang senior kan dia. Paling senior. Pernah lawan Messi, pernah lawan Semua Ronaldo. dilawan. Iya. Main di Premier League juga kan. Gila, jadi bener-bener Jordi Amat tuh bawa apa ya? Bawa standar baru untuk gini loh levelnya pemain keturunan gitu. Ya. Pemain yang bisa dinaturalisasi. Karena kalau lu tahu kan dulu kan yang dinaturalisasi Oke John, Mamadou, siapa lagi tuh? Waduh, Sako bukan ya? Iya, Mamadou Sakho Liverpool cuy. Siapa tuh? Aduh, Bio Pauline. Osa Saha gitu-gitu Iya, kan iya, iya. sebenarnya kan untuk kepentingan klub aja. Cuman yang akhirnya direformasi oleh itu kan pertama kali kan Iwan Bule punya Iwan standar Bule kan punya itu standar, yang ya. yang bikin sampai sekarang standar kalau pemain naturalisasi itu harus keturunan Indonesia Iya. dan mau sampai sekarang tuh main di Liga Top Eropa gitu. Ya ada roots-nya lah bahasa gitu Iya, kan. betul. Bukan hanya sekedar kebutuhan klub, Betul. tapi emang ada darah Indonesianya gitu. Iya. Oh, kalau gue nih pribadi yang bener-bener gue suka banget yang sekarang sih, Mads Hilgers tuh. Wah, itu kelas. Itu kelas banget sih, gila. Manusia 120 miliar Yoi, itu drama kan dari 2020 kan, itu dari dramanya kan 2020. yang awalnya dia bimbang kayak BDKT Pak. Iya, gue paham sih concernnya Mes pada saat itu karena siapa yang mau main di Iya timnas sih. ranking 125 Iya. sekian kan? Hmm. Cuman karena dia itulah balik lagi tadi progres yang Sintayong buat karena ada progres bagus dan juga sekarang ditambah banyak teman-teman Belandanya lah tanda Iya. kutip di sini ya mau pada akhirnya. Satu circle ya itu. Iya, ibaratnya. satu circle. Sama Bang Jai, gue suka Bang Jai. Bang Jai Tenang juga. banget sih itu. Bang Jai juga bikin bangga Indo. Bikin bangga ya. Pemain Indo Serie pertama A. yang main di Serie A. Yoi. Kelas. Lu liat gak kemarin deh videonya dia pakai toa tuh? Oh, I'm apa? proud of you. Nobody believe with us. Iya. Apa dia bilang? But we believe. Ush, emang kapten banget. Mentalitas kapten tuh harus kayak gitu, jangan kelemar. Ya? Siapa tuh kelemar-kelemar tuh? Nggak ada, Oh, nggak nggak ada. ada. Itu kan gue hanya ngasih kalau kapten tuh jangan sampai kelemar-kelemar gitu. Oh iya. Tapi kan banyak juga yang nolak sih. Mm-mm. Kan kalau tadi kita ngomong soal yang favorit lo lah gitu bahasanya, favorit kita Oke. lah. Mm-mm. Kan banyak juga yang nolak kan. Mm-mm. Contohnya tuh Emil Audero. Amil Audero. Mulyadi itu. Mulyadi. Mana mungkin yang bapaknya. Indonesia main di Asia aja enggak kan gitu Iya. kan bapaknya sempat viral ya. Tapi kan sempat jadi ini juga kan. Dia tarik ulur lah bahasa gitu. Oke. Dari kemarin dia kata dia sekarang di Como kan dia. Sekarang di Di Como. Como saingan lagi sama Pepe Reina. Siapa namanya? Emil. Kalau tanpa orang Indonesia, aduh, kasihan dah. Nggak usah sok-sok nolak Indonesia. Karir lu di Inter jadi apa? Yang selamatin kan juga Como, itu pemiliknya juga orang Indonesia. Iya. Gaya bener lu. Saingan lu 41 tahun aja lu masih kagak pasti starter. Iya, Como Bergaya. punya Jarum ya berarti ya. Yang punya Yang Jarum. punya Jarum berarti terima kasih sama pro Indonesia tuh. Berarti tapi terima kasih juga sama ini mentor. Bener. Tapi by the way Pak, karena ini kan pembahasannya cukup gini ya. Cukup panjang ya. panjang ya. Ini gue boleh minum nih di sini nih. Boleh minum silakan Pak. Tapi Kenapa dibotakin nih? belum ada sponsor nih, tolong dong ini nih. Oh, Bener, masuk. Sponsorin, aduh. Siapa tahu Masuk. bisa masuk kan nih kita nih ya. Coba tes ya. Minum Pak ya. Oke. Wah, kita lanjut ya. Seger banget ya. Seger. Lebih Tapi seger lagi sayangnya, kalau ada yang sponsorin sih. nah itu dia. Sayangnya belum ada yang sponsorannya nih Pak. Ya bisa yuk Le Mineral Ya, atau yuk, itu bisa, yang yuk. apa? Aku. Yang lagi viral di TikTok tuh air minum apa namanya? Vika tuh kan daripada lu bingung keliling-keliling warung mending lu Nih sponsorin sponsor sini. di sini apa cerita Indonesia Ah. Imi News. Yang jelas-jelas aja lah. Iya jelas-jelas aja lah ya. Kangen water. Tapi ya sih banyak yang nolak juga kan. Terus juga sekarang lagi banyak yang benar-benar lagi tarik ulur ya, lagi proses. Ibarat contohnya itu yang pemain Crystal Palace tuh nggak lo? Oh sekarang udah Jairo. main di Royal Antwerp. Royal dia. Antwerp ya, Oh, Belgia di sama Belgia. kita tuh Kevin Dix sama oleh Romeni Oleh kan. Romeni. Wah itu kalau misalnya mereka bertiga join, kebayang gak sih lu Pak? Gimana pemain Indonesia tuh? Haye duet sama Jairo ya. Wah, itu duet yang benar-benar magic sih. Gila gak sih? Jairo kan posisinya kan dia kan sebagai kalau lu tahu RB kan? Casemiro. Iya, di MU. RB kalau nggak DM kan? Dia kan emang fokusnya kan di DM. Sedangkan modelan Nathan, modelan Yenner kan belum matang mereka. Jadi mungkin kalau menurut gua kehadirannya Jairo tuh benar-benar bakal kasih impact yang benar-benar besar buat lini tengahnya timnas. Iya pasti sih.
Ditambah juga wah lini belakang tuh kokoh banget. Tinggal lini serang doang sih. Lini serang itu Oleh ya, tapi aduh. Oleh. Dia masih ragu mungkin. Masih ragu sih kayaknya tuh dia. Dia kagak ngelihat apa ya? Teman-teman yang udah masuk Indonesia tuh kan langsung meningkat kan. Iya meningkat di followers bisa eksklusif endorse. kan, bisa eksklusif Bisa konten eksklusif. kan. Nah, Sama bisa Justin deketin Hubner. selebgram juga. Deketin selebgram juga, Pin. apa? Dideketin selebgram juga. Dia tadi selebgram. Habis itu kan kalau ke Indonesia kan tiba-tiba langsung dikerubungin fans. Wah, Siapa yang kalau cegil-cegil? Kalau di Eropa mana bisa kayak gitu gak sih? Makanya. Belum kerasa mungkin. Ayolah main naturalisasi bisa datang. Genta nih no. Ya gitu lah Pin. Terus kalau lu ngelihat nih sekarang perkembangan timnas dari awal lu pasti ngikutin lah. Dari awal nonton timnas sampai sekarang itu match yang memorable tuh apa menurut lu? Match yang memorable. Yang sampai benar-benar anjir nih peningkatan banget nih gitu. Ada nggak? Sejauh ini dari tahun 2020 yang sampai senior sekarang. atau Yang sepanjang Sintayong megang? Sebanyak Sintayong megang. Sepanjang Sintayong megang yang menurut gue paling berkesan menurut gue pada saat itu adalah ketika lawan Korea Selatan. Itu perempat finalnya AFC U23 kalau nggak salah. Gue nonton tuh sama teman gue yang itu sampai jam berapa pagi tuh itu. Itu match bola yang 3 jam sendiri itu pertandingan itu. Gila. Itu bener-bener teman gue nih kan kagak ngikutin bola kan dia kan. Dia bisa bilang loh, gila Indonesia sekarang. Gitu loh, sampai perkataan itu keluar. Dan yang bikin gue terharu adalah ketika babak adu penalti. Di situ kan bener-bener emosi penonton dibuat ups and down kan. Ketika Justin Hubner gagal, di situ anjing kalah kita. Tapi ternyata kan keputusan wasit mengubah dan juga pada akhirnya kita bisa menang lewat terakhir Arhan. Tapi yang gue suka di situ adalah gue pertama kali ngelihat Korea main defense lawan Indonesia. Itu kuncinya. Itu match berkesan banget dalam hidup gue sepanjang Sintayong megang timnas. Iya sih. Yang waktu 4 sama gak sih yang awal tuh? Apanya? Yang awal sebelum penalti tuh? Skornya? 2 sama ya? 2 sama. Skornya 2 sama. 2 sama ya? Wah itu benar-benar mental berbicara itu mental ya. berbicara itu. Emang udah dipupuk lah mentalnya dari kecil nih kan, dari mereka udah latihan dari zaman TC dan sebagainya gitu-gitu. Dan di situ gue juga seneng sama ya gue tau lah budaya Asia Timur tuh kan profesionalitasnya kan bener-bener gila banget kan. Sinteyong di situ tuh bener-bener nggak ada pilih-pilih aduh ini negara gua, ini tanah tempat gua cari nafkah, tempat gua hidup, anak-anak gua hidup, nggak pandang itu semua. Libas dia benar-benar kasih yang terbaik untuk negara yang lagi di mana dia kerja sekarang. Itu gilanya sih. Emang profesionalitas dia emang nggak bisa diraguin sebenarnya. Benar. Kalau gue nih ya, yang paling berkesan tuh lawan Argentina sih. Lawan Argentina. Itu gila tuh. Karena lu nonton langsung apa gimana? Nonton langsung. Oh, lu nonton langsung? Enggak. Maksud gue nonton gue nobar waktu itu masih di Bali kan. Oke. Terus yang benar-benar bisa walaupun memang friendly match ya, tapi setidaknya itu main Indonesia tuh kelihatan ngotot banget gitu loh. Betul. Yang waktu Asnawi sampai dibuat Garnacho dibuat susah Asnawi. Iya kan sampai ada meme-nya tuh kantongnya Asnawi. Iya ada kunci mobil, ada dompet, ada Garnacho satu kan. Sampai di follow kan sama Garnacho. Itu berkesan banget sih. Walaupun Messi nggak datang, Di Maria nggak datang. Nggak peduli gue Messi nggak datang. Kenapa nih? Fanbase Dodo nih, fanbase Dodo nih soalnya nih. Kalian fanbase Messi atau Ronaldo nih? Coba komen di bawah nih. Pak, gue selalu nyebat ya. Oh silakan. Nyebatnya apa tuh? Nyebatnya apa nih? Email selalu gila. Email udah rokok paling enak lah. Berarti lo Ronaldo banget ya? Gue fanboy Ronaldo. Lo Ronaldo banget. Berarti kalau misalnya Messi nggak datang, bodo amat lah ya? Bodo amat, nggak peduli banget lah gue. Oh gitu ya? Anak FIFA satu itu tuh kayak aduh tingginya aja nggak lebih tinggi dari gue, menang Piala Dunia begaya banget. Ya. Tapi emang berkesan sih itu lawan Argentina. Sebagai penebusan dosa ya. Waktu atas ini kan Erick Thohir yang gagal apa? Piala Dunia itu bukan sih? Bukan ya? Oh, buat melipur laranya rakyat gitu ya gara-gara kegagalan. Walaupun Piala Dunia U17 juga tetap dijalankan. Terlaksana kan. Iya. Tapi kan euforianya kan beda. Iya, tapi nggak apa-apa lah itu. Ya setidaknya mereka pernah lah main di sini gitu. Betul. Merasakan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta kan. Di saat itu mungkin terakhir kali gue ngelihat rumputnya GWK dalam kondisi yang benar-benar bagus. Itu karena malu bro malu dong. Iya dong, masa Emi Martinez kayak nggak bisa mainin bola kan. Iya, sampai Emi Martinez katanya kan kewalahan tuh soal lemparan bolanya Arhan kan. Iya, lempar itu Sablon yang di Arhan nih. Tapi iya sih, itu yang paling memorable buat gue. Dan ngelihat perkembangan juga nih Pin. Lihat perkembangan pasti kan makin di pucuk makin kenceng angin kan.
Ini Kita udah bahas dulu. bener-bener sajak banget nih lagi gue ajak ngomong. Iya kan? Ya mulailah ada iri-iri hati lah gitu bahasanya. Atau mungkin proyek yang nggak jalan kita nggak ada yang tahu ya. Bener. Yaitu Gue gak mau berasumsi apa-apa. kita Gua nggak tahu tahu siapa faktanya. apa juga. Lu yang berasumsi Lu tadi berasumsi project-project. Lu bicara apa lu Maksudnya project-project? proyek ini TC gitu-gitu. Oh gitu. TC kan jalan. Jalan emang. Cuci tangan lu udah bagus. Ya maksudnya yang lokal pride lah. Gitu. Permasalahan lokal pride. Oke. Menurut lu gimana menurut lu? Dari segi apa nih? Dari segi ya menurut lu pendapat soal harus mengembangkan lokal itu penting nggak gitu? Mengembangkan lokal atau memainkan pemain lokal di timnas? Mengembangkan sih dulu. Mengembangkan. Mm-mm. Kalau dia teriak-teriak lokal pride untuk tujuannya pengembangan, gue setuju. Tapi kalau berbicara soal tempat pemain lokal di squad inti timnas, itu tuh standarnya harus seperti Rizky Ridho. Oh Witan. jelas itu. Harus kayak gitu. Jadi nggak bisa mereka asal teriak lokal pride, tapi kalau pemainnya sendiri nggak bisa mengimbangi pemain yang lain gitu loh. Aneh aja kayak gitu. Kita nggak usah sok lah jadi negara nih ya. Kita loh negara yang rankingnya ngawur-ngawuran, sok-sokan harus mainin ini, mainin itu. Kita contoh Jerman nih. Iya. Sebelum Neuer pensiun, pernah nggak Ter Stegen main di kompetisi resmi? Nggak pernah sama sekali. Bukan jarang. Nggak 0 pernah ya? menit. 0 menit. Ada nggak teriak soal kasihan Ter Stegen? Dia lo kiper intinya Barca, kok nggak dimainin di Jerman? Kalau udah bicara timnas, itu tuh kepentingannya tim. Jadi yang terbaik yang harus main. Nggak bisa cuman asal karena kasihan, karena dia lo pemain lokal lahir asli Indonesia. Lucu orang yang ngomong kayak gitu. Siapa tuh yang ngomong kalau boleh tahu kayak gitu? Banyak lah. Banyak. Orang-orang yang nggak mau ketahui kan mungkin Oh, banyak iya. juga. Banyak yang juga gitu kan. sih. Yang mungkin merasa tidak diperhatikan lah gitu bahasanya kan. Bukan nggak diperhatikan. Lu kalau goblok aja gitu loh. Gak usah ngomong gak diperhatikan. Dia kurang diperhatikan apa sebagai atlet hidup di Indonesia, main di Liga Indonesia, itu gajinya aja udah berapa banyak gitu loh. Padahal gue halusin ya pada tadi. Gak bisa. Itu adalah stance yang mungkin gue bakal bela sampai mati-matian. Sampai mati ya? Sampai mati. Oke. Permasalahan Berarti lokal pret tolol ini. Berarti standar lu sekarang udah tinggi nih untuk menjadi pemain timnas gitu bahasanya. Iya, itulah karena bukan standar pemain aja sih. Jadi karena Sintayong membawa impact yang gede nih untuk sepak bola Indonesia. Bukan cuma pemain, tapi level kompetisi. Level kompetisi. Pernah nggak lu berada di suatu negara yang timnasnya sedekat itu sama Olimpiade? Ya, kemarin. Di eranya Jokowi doang. Maksudnya Sintayong. Sintayong Di era dong. Sintayong doang. Bukan. Tapi kan emang tapi kan Jokowi presidennya. Tapi kan Jokowi presidennya. Iya sih. Maksudnya kemarin kan sempat ada polemik lah bahasa gitu. Soal perdebatan. Soal waktu itu di kalangan fans bola Indonesia. Soal Ada dua kubu ya. Ada dua kubu lah. Betul. Sintayong sama Local Pride. Yaitu Paduka Baginda Bung Toel. Menurut lu gimana sih? Gak usah dibagus-bagusin namanya. Gak usah Toel gitu. Paduka. Gimana? Iya maksudnya dia kan sangat-sangat mengkritik lah bahasa gitu. Oke. Itu sih kalau menurut gua fine-fine aja karena setiap orang, setiap manusia itu pasti punya pandangannya tersendiri, Iya. pendapatnya tersendiri, dan gua nggak mau membatasi soal itu. Cukup pemerintah aja yang membatasi soal pendapat-pendapat mahasiswa, Oh gitu ya. pendapat-pendapat rakyat kecil. Oh represi. Gua sendiri nggak mau membatasi pendapat orang. Jadi mungkin Toel bisa aja berpendapat seperti itu, tapi jangan tolol. Itu kuncinya. Lu harus lihat sikon juga gitu loh. Iya. Yang lu kritik nih kayak ada satu statement yang lucu nih. Yang kayak dia bilang, di mana acaranya gue lupa, pokoknya dia pernah bilang. Dia nanya nih ke narasumber yang di seberangnya dia bilang, menurut lu Hernando bagus nggak? Dijawab bagus gitu. Tega nggak dicadangin? Lu lihat anjing permainan latihan PS gimana? Gila lu, tega, gila kali. Itu maksud gue gitu. Kalau lu mau berpendapat, berkritik, kritik gitu, jangan tolol intinya. Iya. Lu lihat juga sikonnya seperti apa, kondisinya seperti apa yang dibutuhin di tim kayak gitu. Jangan asal lu ceplas-ceplos. Nggak makan keluarga lu. Tapi bener sih. Namanya kan panit bola ya. Panit bola. Gitu. Harus Fine-fine aja. Fine. Menurut gue sih nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena ibaratnya jadi ancaman untuk Sintayong lah. Ibaratnya kontrolnya Sintayong Betul. biar nggak dipuja-puja terus. Betul. Masih ada nih yang Kan harus ada yang Jadi oposisi ya. oposisi Betul, gitu kan. betul. Ibaratnya saling check and balances gitu bahasanya. Selagi kritikannya si Toel itu nggak mengganggu keharmonisan timnas, kayak misalnya Ya. jadinya karena ke-influence nih sama kata-katanya si Toel, jadi pemain-pemain lokal merasa iya juga ya apa yang dibilang si Toelnya ternyata benar juga. Gue kok merasa nggak dimainin.
Nah itu dibawa ke timnas kan mau jadi bawa impact buruk dong. Iya. Tapi selagi itu nggak ganggu harmonisasi di Itu dalam mah fine-fine timnas aja itu ya. fine-fine aja. Biarin Yes. aja anjing menggonggong di luar, kita nggak peduli kan dalam sini kan. Gitu aja. Iya sih, bener. Tapi yang gue inget tuh kata-katanya si ini sih, siapa? Oki Rengga waktu itu di podcastnya siapa gitu, gue lupa. Heeh. Pokoknya pemain timnas tuh memang nggak boleh lembek gitu bahasanya. Nggak usah, kalau lembek nggak usah jadi pemain timnas Betul, katanya gitu. setuju gue 100%. Jadi sekarang tuh emang standarnya udah tinggi lah bahasa jadi pemain timnas. Kalau dulu kan ya masih nyantai lah bahasa gitu. Iya. Dan juga sekarang ditambah dengan main-main naturalisasi gitu. Ibaratnya yang levelnya udah Eropa, sedangkan kita passing aja katanya masih butuh diajarin dan sebagainya, masih di awal-awal. Masih PR, Masih pastinya PR masih lah PR. gitu bahasanya. Hmm. Dan fisik juga masih PR. Mereka udah gizinya baik dan lain sebagainya gitu-gitu. Makanya itulah kenapa gue lihat impactnya pemain keturunan ini benar-benar nyata banget di timnas, karena sebagai orang yang pernah ikut SSB, passing tuh nggak diajarin. Lu gocek sampai depan itu udah ngerasa jago gitu. Makanya nggak heran kenapa sampai di timnas passing dasar yang cuman ke teman yang 5 meter aja belok-belok bolanya gitu. Iya. Ya bener sih. Kalau di Eropa, kalau kata coach Dustin nih, coach Kata Koci ya. kata coach itu kalau waktu kecil jangan berorientasi dengan kepada kemenangan, Oke. tapi anggap bola itu sebagai teman, kata dia Kelas. gitu. Kata Ibaratnya Koci apa kata Kapten Subasa nih? kata coach. Kapten Subasa juga ngomong gitu loh. Iya, kata Subasa bola ada teman. Ah. Berarti sejalan lah sama kata Subasa. Oke, sip. Soalnya kalau misalnya diajarin kayak gitu, ibaratnya nggak fun nih anak-anak, nggak mencintai sepak bola. Iya, baru iya. nanti pas sudah di arah mau remaja diajarin teknisnya dan sebagainya. Menurut lu gimana? Kalau Iya, kata coach kayak gitu. Itu 100% gue setuju. Setuju Memang sih, seperti kan. itu sih. Karena iya bener juga sih. Karena kalau lu misalnya main gitar, masa lu langsung fingerstyle tolol gitu kan? Ya pasti kan nyari C, A minor gitu-gitu dulu Iya. dong. Kayak Harus- gitu lah. Sesimpel itu kok. kesenangan dulu lah bahasa Iya, gitu. sesimpel itu. Bener sih, mencintai sesuatu dulu lah baru Mhm. bisa ahli dalam bidang itu Mhm. lah gitu. Nah, kemarin juga ada yang pemain timnas tuh, yang pemain tim senior yang zaman kapan tuh Anjas Mara tuh. Anjas Mara. Yang kakek-kakek. Gue kenalnya Muhammad Anas Jamara itu gimana harus nih? Jamar teman kita. Oh, Itu juga sempat mengkritik juga tuh. gue tahu. Iya, soal mengkritik juga tuh. Mm-mm. Dan banyak lah yang mengkritik gitu kan bahasanya. Tapi tetap lah standpoint dari fans timnas ya tetap membela Sintayong gitu. Iya. Karena emang impactnya dan apa yang dihasilkan tuh udah ada walaupun belum bentuk trofi ya. Iya. Tapi setidaknya udah ada kelihatan nih, oh cara mainnya bagus dan sebagainya. Gitu-gitu. Kalau lu peningkatan permainan timnas menurut lu dari zamannya Simon sampai Sintayong gimana menurut lu? Cara ngelihatnya gampang sih sebenarnya. Kalau lu udah berani ball position kaki ke kaki dari belakang, Iya. itu udah peningkatan. Peningkatan Sesimpel ya? itu aja. Bukan Sesimpel gocek-gocek itu lagi aja. ya? Nggak usah lu apa ya, ibaratnya dapat bola buang ke depan, dapat bola buang ke depan. Zaman timnas era kematian kan kayak gitu tuh kan. Lu passing ke winger model-modelan Andik, Febri, crossing insya Allah gol. Insya Allah crossingnya nyampe. Ini semua filosofinya filosofi insya Allah jadinya gitu loh. Gambling ya? Hah? Gambling ya? Ya kayak Australia zaman timnas era kematian kan kayak gitu tuh kan. Lu passing ke winger model-modelan Andik, Febri, crossing insya Allah gol. Insya Allah crossingnya nyampe. Ini semua filosofinya filosofi insya Allah jadinya. Makanya gue bilang kalau emang udah berani mainin kaki ke kaki dari bawah dan itu ngebentuk skema bolanya bisa sampai depan, itu tuh udah perubahan. Iya. Gitu aja. Kalau pandangan lu gitu ya? Pandangan gue kayak Pandangan gitu. gue sih ke fisik sih. Ke fisik. Oh iya, fisik juga faktor X sebenarnya. Faktor X sebenarnya. Dan itu dari disiplin terutama sih juga. Nggak usah ngomong-ngomong soal teknis dulu sih, tapi soal fisik dan apa attitude, Betul. attitude-nya timnas tuh meningkat banget sekarang. Iya. Ibaratnya udah nggak ada yang indisipliner lagi berita-beritanya, walaupun masih ada sih beberapa, tapi mungkin ya itu ditindak tegas lah sama coach. Iya. Sama gue inget tuh yang waktu Coach Nova ngelatih U16, U16. yang ada videonya. Kamu kalau misalnya nggak mau passing, pulang aja sana gitu-gitu. Itu dididik dari kecil kayak gitu, itu udah keren banget sih. Itulah gunanya kehadiran Sintayong di timnas juga kan. Akhirnya dia bisa menginfluence pelatih-pelatih, asisten pelatihnya untuk membawakan standar yang sama. Itu. Iya sih, bener. Dan menurut lo nih, kita udah 2 match lah, lawan Arab sama lawan Australia. Next lawan Jepang ya? Next Bahrain Cina away. Bahrain Cina ya. Menurut lo prediksi gimana? Kalau lu emang sesuai targetnya Sintayong mau ngejar peringkat 3 atau 4, perkiraan poin yang harus didapat itu 15 15. di grup.
Justru menurut gua di antara 6 tim yang ada, Bahrain sama Cina ini paling realistis untuk dikalahin Oke. di 2 pertemuan. Jadi menurut gua kita harus mati-matian di sini untuk raih poin penuh. Walaupun away, tapi itu tuh bukan suatu pengaruh yang besar karena ini pemain-pemain yang ada itu udah berbeda dari Cina sama Indonesia, Bahrain sama Indonesia. Jadi kalau bisa udah nggak ada kompromi, nyari imbang atau nggak kalah tipis, nggak bisa. Harus mindsetnya masuk lapangan menang. Karena lu harus mati-matian untuk dapetin 6 poin dari 2 pertandingan di bulan Oktober nanti. Gitu. Berarti kalau menang 2 jatuhnya 8 kita ya? 8 poin, dapat 8 poin. Karena ada hal-hal yang beberapa harus dilepas. Jepang home away itu udah pasti. Aussie away berat. Jadi 3 hal ini nih, anggaplah kita ya udahlah kasih poin. Sisanya masih bisa kita libas kok. Dengan materi pemain yang ada. Apalagi setelah November itu kan pertandingan selanjutnya bulan Maret. Dalam tempo waktu segitu, yang gue harap sih Erick Thohir dan kawan-kawan PSSI lainnya nyari lagi pemain keturunan. Baik itu lini tengah, striker yang masih kurang lah, apa yang Sintayong bilang masih kurang. Mumpung masih ada waktu kan dicari. Ya semoga kedatangan Mes sama Eliano ini kekebut ya Oktober ya, karena benar-benar butuh cari poin di sana. Info terbaru sih berkasnya udah ditandatangan presiden. Udah, cuman kan Dewan Perwakilan Rakyat maksudnya. Mau peralihan nih kan. Nah itu kan yang susah kan. Itu sih birokrasi lagi ya, balik lagi. Apa nggak sebaiknya persetujuan rakyat aja ya langsung ya? Kan perwakilan ya udah. Perwakilan kan udah ada perwakilan apa? Perdapil itu. Ya udah, sekarang kan perwakilannya lagi sibuk, rakyatnya langsung aja. Langsung gitu ya? Langsung Minta langsung gitu. Lagian dikaji kayak gitu, banyak yang caper biar masuk highlight potongan-potongan TikTok, sosok gini nolak naturalisasi. Gua kalau bicara pemerintah sensi nih. Sensi ya? Gak apa-apa kan tapi kan. Apa? Tapi kita nggak usah ngomong pemerintah lah. Itu nggak usah ngomong next pemerintah. aja lah. Oke. Kita ngomong timnas dulu aja ini. Iya sih, 2 pemain itu kemungkinan bakalan ya semoga bakal main di next match. Dan kalaupun mereka berdua bisa main, dan itu jadi amunisi tambahan juga lah untuk kita ngelawan. Jelas. Ngelawan di match berikutnya. Dan ibaratnya walaupun kemarin target Sintayong kan bilang kalau masuk Piala Dunia bonus lah katanya gitu. Tapi 100 besar katanya gitu. Kalau sayang menurut gue Pak, sayang di era mau nunggu kapan lagi 2030, Jordi Amat jadi kakek-kakek ya. Itu kayak model aja SD, Bang Jai, terus kayak siapa lagi yang usianya udah mulai mendekati gini. Kayak siapa tuh Sandy Walsh kan udah tua. Jadi menurut gue 2006 nih masih realistis sebenarnya. Masih realistis ya. Asal lu percaya sama kemampuan lu, asal lu nurut sama pelatih lu. Gak usah lah nunggu 2030, langsung aja 2026. Semoga lah itu ya. Tapi ya ibaratnya kita kan berusaha dulu lah. Berusaha, cuman timnas nih sebenarnya harus ada satu filosofi. Apa tuh filosofi? Filosofi Gibran. Apa tuh? Kalau bisa umur dipaksain jadi wakil presiden, jadi timnas juga harus begitu. Kalau bisa 2026, ngapain nunggu 2030? Oh betul, ngapain nunggu ya? Filosofi Gibran bro. Filosofi Gibran. Iya. Cocok tuh. Sintayong. Ubah nanti filosofi dari Villanesia ke filosofi Gibran. Memaksakan ya? Memaksakan. Udah paksa aja. Paksa gitu. ya, masuk, tabur masuk pokoknya. Iya. Itu main malah. Iya. Itu loh powernya Erick Thohir. Kaget lu gue Pak. Tapi itulah tabrak-tabrak masuk. Tabrak masuk ya. Filosofi Gibran. Iya. Harapan sih pasti ya semua rakyat Indonesia, siapa yang gak pengen berkibar Indonesia Raya di Piala Dunia kan ya. Panitia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Tolong download dulu ya. lagu Indonesia Raya King Indo udah siap nih. Persoalan supporter kan banyak tuh orang-orang yang tinggal di sana kan. Rame menurut gua. Pasti. Piala Dunia mau pansos kagak sih sama Indonesia nih? Jangan gitu Pak. Bonek, The Jack, gitu-gitu kan suka away ke luar daerah kan. Kalau misalnya Indonesia lolos Piala Dunia, lu siap nggak away ke sana? Lihat budget dulu nih gitu. Kalau seumur hidup minta sama Inmil nanti sponsor. Tolong dong, Iminus siapa tuh bisa ngeliput di sana kan? Hah? Iminus bisa ngeliput kan? Iminius, bener? Apa cerita Indonesia versi Piala Dunia kan bisa di sana? Ya kalau misalnya Indonesia masuk Piala Dunia, Iminius mau ngeliput ya undang gua lagi gitu loh. Jadi jurnalis gitu kan? Iya nanti kita ngeliput ya kalau misalnya. Amin. Astungkara atau Insya Allah masuk Piala Dunia lah. Masuk dulu aja, penting ini gimana? Masuk dulu aja, masalah babak belur di sana. Setidaknya gue sebelum gue mati gitu loh, lihat timnas gue main di Piala Dunia anjir.
Aduh, iya. Intinya filosofi Gibran intinya ya. Filosofi Gibran. Oke. Dan ini terakhir, harapan lu buat timnas ke depan apa, Pin? Ibaratnya entah itu pemain atau pertandingan atau bahkan Sintayong sendiri atau bahkan PSSI juga, untuk PSSI juga atau pemerintah, menurut lu gimana? Harapan lu lah. Persepak bola Indonesia lah gitu bahasa. Ya gue nggak muluk-muluk sih. Kalau dari timnas sendiri, gue harap mereka tetap ada di jalan yang sekarang. Ikuti instruksi pelatih. Untuk Sintayong, jangan kebanyakan sakit anjir. Gaji lu gede cuk. Uruslah timnasmu dengan baik. Belajar bahasa Indonesia lu 5 tahun. Nggak bercanda. Serius dulu ya. Nah, Serius. untuk para pemain, semoga lu tetap berjuang di tim lu. Kecuali Marcelino sama Arhan, mending lu pulang Indonesia aja anjir. Lu kagak main ngeliat permainan lu semalam Australia, mumet gue ngeliatnya. Mending pulang sini main Liga 1. Enggak. Untuk para pemain semoga nggak cedera di klub. Untuk bisa dapat tempat di starting 11, terus main yang bagus, jadi kebanggaan untuk bangsa dan negara di benua Eropa sana. Untuk PSSI harapannya mulailah dibangun akar rumput. Betul. Jadi nggak bisa kita instan kayak gini terus, karena perlu tetap naturalisasi jalan, tapi pembinaan usia bawah juga jalan. Pelatih SSB juga janganlah kau titip-titipkan anakmu. Ya. Harapannya itu sih. Jadi pelatih SSB tuh bisa fundamental sepak bola diajarin gitu loh dari awal. Jadi ketika udah masuk ke level senior udah nggak perlu diajarin passing lagi, udah nggak perlu diajarin pola makan yang sehat, makan gimana. Dan untuk Indonesia sendiri, timnas Indonesia sendiri, gue berdoa hasil yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dan kalau emang Tuhan mengizinkan rakyat gila bola ini lolos ke Piala Dunia, maka izinkanlah ya Tuhan. Gitu aja sih mungkin harapan. Izinkan ya pokoknya ya. Izinkan. Ya untuk PSSI coba itu jangka panjangnya diperhatiin lah. Jangka panjang diperhatiin. Karena naturalisasi kan ini sementara. Iya. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya coba dong sekarang ngeliatin Indonesia ke Belanda semua. Istrinya orang Belanda kata gitu, biar nanti naturalisasi bisa. Mending bener nih kata hostnya, kata Bro Genta, kalau emang pemerintah mau ngadain program kawin silang antara Indonesia dan juga Belanda, gue siap mendaftar pertama. Bisa lah diusahakan. Anak gue masukin timnas nanti. Gue rela buat Indonesia bukan buat Belanda. Langsung ya? Langsung. Aduh. Makanya gue kloter pertama gue siap. Kloter pertama ya, siap ya? Kalau ada program itu. Oke. Ini udah sampai di titik akhir pembahasan. Dan thank you Pin udah main-main. Sama-sama. Ke Apa Cerita Indonesia. Bro Genta dan Apa Cerita Indonesia for having me. Seru banget ini. Luar biasa komplimennya juga bener-bener gila ya? sih di sini. Walaupun belum ada Le Mineral dan kawan-kawan ya, bisa lagi sekali lagi ya. Sekali lagi nih kita sounding. Inmil juga makasih. Romeo thank you. Central Rago thank you. Udah Pertamina. Enggak dong. Makanya ditutupin ya. Ya sampai jumpa di episode berikutnya kawan-kawan semua. Bye.